Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. UFC 316 telah selesai, dan jujur ini bukan event biasa. Ini tonggak sejarah, ini titik balik. Dan satu nama yang langsung jadi sorotan dunia, yaitu Merab Dvalishvili. Dia bukan cuma menang, dia nge-finish O'Malley pakai teknik langka, naik ke posisi ranking 2 pound for pound UFC, dan jadi fighter dengan bayaran tertinggi malam itu. Bahkan di sisi lain, Sean O'Malley bikin pengakuan ekstrim. 1 tahun tanpa main game, 1 tahun tanpa masturbasi, tapi ternyata semua pengorbanan itu tetap nggak cukup buat ngelawan mesin hidup dari Georgia. Di video ini kita bakal bahas semua itu dengan detail, yaitu perubahan ranking pound for pound, bayaran Merab, kehidupan ekstrim Sean O'Malley, sampai analis teknikal soal teknik North-South choke yang jarang-jarang dipakai di UFC. Ranking pound for pound UFC berubah total. Setelah UFC 316, peringkat fighter UFC terhebat dari semua divisi alias pound for pound ranking langsung dirombak. Dan yang paling bikin geger, Merab Dvalishvili naik ke posisi ranking 2. Dia ngelompatin nama-nama besar seperti Ilia Topuria dan Jon Jones. Satu-satunya yang masih di atas dia adalah Islam Makhachev, fighter aktif terbaik dari Rusia ini yang belum turun-turun dari singgasananya. Fakta yang makin gila adalah Merab awalnya dianggap grappler boring. Sekarang sudah punya rekor 13 kemenangan beruntun, dan itu lawan fighter elite semua, seperti menang dari Petr Yan, Henry Cejudo, Umar Nurmagomedov, dan Sean O'Malley sebanyak 2 kali. Yang kedua, Merab jadi fighter dengan bayaran tertinggi di UFC 316. Teman-teman pasti mikir, gaji tertinggi pasti O'Malley lah, karena dia bintangnya. Salah besar bro. Data dari sumber internal UFC dan bocoran dari media MMA menunjukin Merab dapat lebih dari $1 juta malam itu. Rinciannya kira-kira kayak gini: base pay $500.000, win bonus $100.000, belum lagi pay-per-view-nya, sponsor dan endorsement bonus. Pokoknya total Merab pulang membawa uang hampir 39 miliar rupiah, sedangkan Sean O'Malley 32 miliar lebih. Ini malam gajian terbaik dalam karir Merab Dvalishvili, ngalahin semua fighter lain di UFC 316, termasuk main event dan semua fighter di main card. Dan Nawaz sampai bilang, "He earned it. That's what happens when you dominate and finish a champion." Dan ini bukti bahwa sekarang UFC ngasih perhatian bukan cuma ke fighter yang jago branding, tapi juga yang benar-benar mematikan di dalam oktagon. Yang ketiga, gaya hidup gila Sean O'Malley, anti masturbasi dan anti games tahun penuh. Sekarang kita bahas sisi sebaliknya. Sean O'Malley dalam wawancaranya sama Bradley Meltzer, dia belak-belakan bilang, "Saya tidak masturbasi selama 1 tahun, tidak menyentuh game, saya mematikan semua perangkat untuk fokus pada title saya." Selama 12 bulan penuh, Sean O'Malley hidup tanpa pelampiasan, gak ada distraksi, semua fokus ke latihan, mindset dan performa puncak. Dia bilang, "Saya percaya retensi memberi saya kejelasan, saya ingin bertarung seperti samurai." Tapi ternyata Merab tidak juga bisa dikalahkan. Alasannya semua tentu kita tahu, bahwa Merab latihan jauh lebih berat dari Sean O'Malley. Ibarat kata, Sean O'Malley rela lari 10 km per hari, sedangkan Merab biasanya mungkin lari 15 km per hari, berubah jadi 20 km per hari. Tapi itu cuma analogi ya brother semua. Jadi memang dari tahun ke tahun Merab semakin gila. Yang keempat, teknik North-South choke. Level Merab memang baru sabuk ungu Brazilian Jiu-Jitsu, tapi kalau basicnya gulat, itu nggak ngaruh. Seperti Khamzat Chimaev, belum sampai sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, tapi selalu menang via submisi. Apalagi Khabib Nurmagomedov, yang baru sabuk putih Brazilian Jiu-Jitsu, tapi siapapun bisa dikunci oleh Khabib Nurmagomedov. Tapi justru kuncian-kuncian dari para pegulat, khususnya dari orang-orang pegunungan Kaukasus, emang agak lain, seperti bukan mengincar kemenangan saja, tapi juga menghancurkan tubuh lawan. Seperti saat Khabib Nurmagomedov mengunci Conor McGregor, Khabib bukan mengeceki Conor, tapi mau meremukkan wajah Conor McGregor. Begitu juga dengan Khamzat Chimaev, bukannya menyumbat saluran pernafasan, justru merontokkan gigi Robert Whittaker. Saking agak lainnya teknik submisi fighter dari pegunungan Kaukasus, sampai terciptalah teknik yang super langka, yaitu North-South choke. Nah, apa itu North-South choke? North-South choke itu choke submission dari posisi atas kepala lawan. Fighter ngilangin badannya ke atas kepala lawan, posisi utara selatan.
terus ngunci leher lawan dari samping sambil nahan badan di atas dia. Aliran nafas korban dipotong dari dua sisi, tekanan bahu ke satu sisi dan sisi lain ketahan sama lantai kanvas. Ini teknik yang tricky, harus punya kontrol tubuh dan tekanan presisi. Biasanya teknik ini lebih sering muncul di grappling murni, kayak BJJ turnamen atau IDCC. Tapi dia memang sangat teramat jarang, karena yang pertama, posisi rawan buat lawan scramble. Yang kedua, sulit dapat angle yang pas kalau lawan jago defense. Yang ketiga, butuh pressure konstan dari fighter yang punya kardio edan. Dan itulah kenapa Merab bisa bikin teknik ini berhasil. Dia punya kardio gila, dia punya maintain tekanan terus selama 3 ronde. Dan begitu Sean O'Malley mulai lelah, gak bisa scramble, bam, North South choke dikunci rapat. Gak ada celah, artinya kuncian ini adalah kuncian paling telak yang pernah ada, karena menandakan bahwa kemampuan lawan jauh di bawah Merab. Yang kelima, Sean O'Malley terlempar dari peringkat pound for pound. Kekalahan finish bikin O'Malley langsung keluar dari ranking 10 besar pound for pound UFC. Dulu dia di posisi ranking 5, sekarang udah digeser. Dan ini menunjukin kerasnya UFC. Satu kekalahan finish, apalagi dari posisi dominan sebelumnya, bisa bikin lu kehilangan segalanya. Tapi jangan salah, popularitas O'Malley belum redup. Dia masih punya fanbase besar, masih jadi favorit media. Tapi sekarang, dari segi prestasi, dia harus mulai dari awal lagi. Yang keenam, apa selanjutnya buat Merab dan O'Malley? Banyak fans minta Merab lawan Cory Sandhagen buat perebutan sabuk bantamweight. Tapi ada juga rumor dia bakal naik ke kelas featherweight buat nantang Alexander Volkanovski atau siapapun yang megang sabuk nanti. Kalau itu terjadi, bisa jadi dia fighter pertama dari Georgia. Nah, sedangkan Sean O'Malley, pilihan terbaik buat dia jadi fighter pertama dari Georgia yang juara di 2 divisi. Nah, sedangkan Sean O'Malley, pilihan terbaik buat comeback fight adalah trilogi dengan Chito Vera. Tapi apapun pilihannya, fight berikutnya bakal nentuin arah karirnya. Apakah dia bakal tetap relevan atau pelan-pelan tenggelam kayak fighter hype yang lain. Dari kemenangan ini, gue jadi ngefans sama Merab Dvalishvili. Tentu karena banyak hal. Yang pertama, sekarang Merab sangat menghibur karena secara striking sangat bagus. Apalagi dari segi grappling, bantingannya semakin keren aja. Merab juga selalu respect kepada siapapun, termasuk kepada lawan dan tim lawan. Merab juga sangat lucu di luar oktagon, dan yang paling gue suka adalah Merab sangat berjiwa positif. Karena penuh motivasi, penuh respect, penuh kerja keras, penuh semangat, penuh kata-kata maju, dan lain sebagainya. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Besok apa yang pengen banget teman-teman bahas? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.